video kali ini kita akan mengulas mengenai aplikasi kalkulator biseksi berdasarkan sebuah paper dari tugas metode numerik. Kalkulator biseksi ini kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Di sini yang diinputkan adalah nilai x, kemudian x, maksud saya di sini x0, ini x1, kemudian nilai limit dari perhitungan, kemudian nilai maksimum iterasi. Jadi ketika iterasi itu sudah mencapai nilai maksimum di sini, maka perhitungan akan berhenti. Di situ mungkin penyelesaian iterasinya akan sangat banyak, mungkin agar membatasi tidak sampai pada mungkin ratusan ribu iterasi. Jadi di sini kita inputkan apabila sudah mencapai iterasi maksimum maka akan berhenti. Nah, di kalkulator biseksi kali ini di situ kita based on paper, jadi berdasarkan sebuah papernya adalah ini. Kita buka terlebih dahulu. Oke, nah ini jadi di jurnal di sini ditulis oleh Nur Insani, itu dari jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY Jogja. Di sini judulnya adalah penerapan metode bagi dua bisection pada analisis pulang pokok break even. Nah, di sini studi kasusnya adalah membandingkan dua produk, yaitu produk Pentium dan AMD. Jadi di sini menjelaskan ketika seorang karyawan itu sedang mempertimbangkan untuk membeli salah satu produk dari dua komputer, yaitu Pentium dan AMD, dengan kisaran seharga sekian pada tabel di sini, pada tabel ini. Nah, seperti itu akan nah, di sini dari jurnal ini diasumsikan seorang karyawan itu mempertimbangkan untuk membeli sebuah produk dari dua merek. Di sini menggunakan perhitungan ekonomi, jadi break evennya itu ada di perhitungan ekonominya. Nah, di sini biar bisa di-compare antara Pentium dan AMD, di sini disatukan dalam satuan dolar. Jadi nominal rupiah itu diganti, nominal harganya disamakan menjadi dolar. Nah, jadi di sini dituliskan seperti itu. Kemudian misalnya dengan pembelian sekian, seorang itu akan melakukan peminjaman uang di bank dengan bunga 20%. Nah, jadi nanti kira-kira dalam jangka waktu sekian itu akan lebih cepat balik modal yang mana dari Pentium dan AMD. Nah, jadi kan selama penggunaan di sini dihitung dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun itu nanti akan dihitung kira-kira pada tahun keberapa lebih cepat yang mana produk itu akan balik modal, dan tentunya dengan perhitungan biaya perawatan dalam jangka waktu 10 tahun itu. Nah, di sini terus kemudian ada rumus ini rumus 3.1 persamaan. Di sini AP itu adalah pembayaran tahunan, terus kemudian disamakan di sini. Kemudian ada rumus masuk biaya perawatan, sehingga di sini akan menemukan sebuah rumus akhir, persamaan akhir dari kedua produk AMD dan Intel tersebut ketika di compare ada di poin 3.7. Di
Di sini kedua produknya dikatakan setara. Di sini dituliskan titik pulang pokok atau titik impas dari break even. Nah, kemudian di persamaan 3.8 akan menghasilkan sebuah Fn. Nah, di rumus Fn inilah yang nanti kita masukkan di dalam itu tadi, dalam sebuah kalkulator biseksi ini. Nah, jadi rumus Fn-nya yang di sini tadi sudah kita definisikan di dalam aplikasi ini. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih detailnya pada aplikasinya. Oke, kita di sini aplikasinya sudah kita buat seperti ini tampilannya. Kita lihat di bagian scriptnya, terutama di bagian JavaScript ketika menghitung iterasi dari biseksinya. Di sini bagian tampilannya menggunakan HTML dan Bootstrap seperti biasa. Kita definisikan inputan. Di sini ada menggunakan input dengan type number. Jadi type number itu ketika di sini kita ketikkan sebuah huruf itu tidak akan bisa. Jadi ini adalah HTML5 dengan type number. Ini nilai X0, nilai X1 kita beri name, atribut name yang berbeda tentunya dengan ID karena kita nanti akan mengambil nilai dari ini menggunakan ID by ID. Kemudian ini adalah nilai limit dengan atribut name yaitu limit. Kemudian iterasi maksimal, dan di sini adalah sebuah tombol. Nah, di sini ada atribut event onClick yaitu nanti akan memanggil fungsi JavaScript dengan nama bisection 2 seperti ini. Nah, itu adalah tampilan dari form awalnya di sini seperti itu. Kemudian bagian bawah di sini mulai dari line 163 di sini ada fungsi bisection 2. Nah, di fungsi bisection 2 ini mengambil nilai dari X0. Nah, di sini maksud saya tadi get element by name. Jadi di sini juga bisa get element by ID. Di sini kita ambil value-nya, kita parse menjadi integer. Jangan lupa kalau di PHP itu tidak perlu menggunakan parsing, tapi di JavaScript kita perlu parse. Jadi kalau tidak kita parse nanti dikenali menjadi sebuah string. Di sini kita parse menjadi integer. Kemudian iterasi maksimal kita ambil, kemudian kita ambil nilai limit. Nah, di sini kita inisiasi nilai dari iterasi, jadi nanti akan menghitung berapa kali iterasinya. Kemudian di sini adalah tag HTML yang nanti akan menampilkan sebuah tabelnya. Nah, di sini ada fungsi di luar yaitu funct. Nah, dengan
dengan kita melempar sebuah variabel. Nah, fungsi ini ada di atas di sini, yaitu fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fungsi ini merupakan persamaan dari titik ke titik 8. Kita konversi menjadi rumus di dalam JavaScript dengan nilai X yang kita dapatkan dari sini, terus kemudian di return yaitu nilai akhir perhitungannya. Nah, kita buat fungsi di sini jadi biar lebih mudah, karena di dalam ini nanti akan memanggil fungsi-fungsi ini, sehingga kita tidak perlu menulis fungsi ini secara berulang-ulang. Kemudian di sini ada step pertama, yaitu ketika F0 dan F1-nya itu lebih dari 0, itu tidak ada penyelesaian biseksi di dalam rentang nilai tersebut. Jadi misalnya kita masukkan 10 sampai 15, ketika F10 dan F15 itu nanti dikalikan ternyata lebih dari 0, berarti di antara range 10 sampai 15 itu penyelesaiannya tidak terletak pada kedua titik tersebut, jadi langsung dihentikan. Nah, kita contohkan dulu di bagian ini. Misalnya di sini di 2 sampai 10 pasti ada penyelesaian. Kita ganti menjadi 30 dan 34. Nah, di sini akan langsung muncul notifikasi tidak ada penyelesaian. Jadi di antara titik 30 dan 34 itu tidak ada penyelesaian pada rentang nilai tersebut. Oke, kemudian lanjut di bagian ini. Jadi menggunakan perulangan while, jadi di dalamnya akan menghitung, yaitu di sini apabila melebihi dari nilai iterasinya maka akan langsung berhenti juga. Kita kasih alert berupa info terhenti karena melebihi batas iterasi maksimal. Nah, kita coba di antara 2 sampai 10 kita kasih iterasi maksimal misalnya 1 saja. Nah, maka akan muncul informasi terhenti karena iterasi maksimal dan didapatkan nilai FC-nya adalah sekian. Jadi misalnya gini, kita kasih nilai yang lebih kecil lagi, nilai limitnya kita iterasi sampai 5 kali, maka juga akan muncul, karena nanti semakin kecil nilai dari limitnya ini, maka iterasi yang dibutuhkan itu akan semakin banyak. Nah, misalnya di sini kita set nilai limitnya hanya 0,1, maka mungkin hanya akan membutuhkan iterasi sebanyak 7 kali saja. Apabila di sini kita tambahkan 0,01, berarti kan nilai limitnya lebih kecil, nanti akan menemukan titiknya dengan iterasi yang lebih banyak, di sini 10 kali. Oke, itu adalah bagian penjelasan dari iterasi maksimal di sini. Kemudian fungsi di dalamnya ada lagi, yaitu ini adalah mat.abs. Itu adalah fungsi matematik, yaitu mengabsolutkan sebuah nilai. Nah, jadi di sini apabila nilai EPS itu adalah epsilon atau iterasi itu tadi, apabila nilai fmid itu titik tengah, jadi FC-nya itu lebih kecil dari nilai epsilon atau titik maksud saya adalah nilai limitnya,
maka yaitu ditemukan di titik, pada titik tersebut ditampilkan. Kemudian apabila di sini kita lanjut lagi di next step, yaitu jika titik tengah FC itu tadi dikalikan dengan F0 itu nilainya kurang dari 0, berarti perkaliannya adalah negatif. Di sini kita beri keterangan negatif. Jadi apabila nilainya itu negatif, maka nilai F1 nya itu yang sebelah kanan, F1 nya maka akan digantikan dengan nilai C di sini. Jadi misalnya ini kita contohkan di antara 2 domain 10, titik tengahnya adalah 6. Kemudian di sini hasil perkaliannya adalah negatif. Jadi nilai A-nya tetap, kemudian nilai B itu digantikan dengan nilai dari C. Ini masuk ke sini. Nah, kemudian kalau hasilnya positif, maka di sini ada contoh positif. Jadi penyelesaiannya yang bergeser adalah titiknya di sini. Jadi kan seperti ini positif 2, 4, 3. Jadi titik tengahnya 3 ini menjadi nilai awal, nilai X0, kemudian nilai X1, nilai B-nya tetap di sini, pindah di sini. Jadi konsepnya sama seperti menggunakan Newton-Raphson, nilainya bergeser. Yang berbeda adalah menentukan nilai dari titik tengahnya di sini. Kalau biseksi dibagi 2 sama rata, seperti itu. Kemudian ini adalah tag HTML biasa untuk menampilkan nilai hasilnya, dan di sini seperti ini juga tag HTML. Untuk menggabungkan di sini kan terjadi perulangan lebih dari 1 kali. Nah, di sini kita inisiasi awal dari variabel result seperti ini, dan di dalam perulangannya kita menggabungkan teks tersebut itu menggunakan fungsi concat di sini. Nah, jadi kan di sini result kita simpan dengan menggabungkan result yang lama, nilai result yang lama itu kita concat, kita gabungkan dengan string tambahannya di dalam kurung seperti ini. Itu menggabungkannya. Kemudian untuk menampilkannya di tabel sini, situ ada sebuah ID di sini dengan ID result. Jadi di result ini nanti yang akan kita ambil nilainya di sini. Kita tuliskan dengan rumus, dengan script, yaitu document.getElementById, yaitu result. Result di sini adalah ID dari sini. Misalnya di sini kita ganti dengan result 2, otomatis yang di bawah getElementById ini nanti kita juga ganti menjadi result 2. Nah, .inner HTML itu nanti akan menulis di dalam sebuah HTML-nya, yaitu dengan nilai result dari ini tadi yang kita gabungkan ini tadi menjadi sebuah script HTML. Kita gabungkan di sini, terus kemudian kita tulis. Berarti ketika perulangan ini selesai, maka akan tampil seperti ini. Nah, berikut itu tadi merupakan sebuah gambaran bagaimana kalkulator biseksi yang kita buat menggunakan HTML dan JavaScript ini bekerja dengan logika script seperti itu. Kita tampilkan seperti ini. Ya, cukup sekian.
Semoga bermanfaat penjelasan skrip aplikasi dari kalkulator biseksi ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.